Terima kasih masih bersama kami sahabat EKB di Ngulik Alkitab. Kita ada di sesi akhir, bagaimana kita bisa mengetahui relevansi candu dan racun agama Iya. yang jadi topik kita kali ini. Di awal dan juga di sesi kedua, Pak Pendeta sudah sampaikan detail sekali bagaimana topik ini kita angkat dan apa hubungannya dengan Markus 8 ayat 14-21 yang menjadi landasan kita dalam ngobrol di Ngulik Alkitab kali ini. Jadi kita langsung ke relevansi dunia sekarang ya Betul, Pak ya, iya. dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sangat mungkin ini terjadi lagi begitu Iya. kan ya. Bagaimana Pak? Iya, jadi relevannya isu ini atau percakapan Ngulik Alkitab ini dengan dunia kita sekarang adalah sekarang ini sangat dimungkinkan Iya. bahwa ada orang-orang yang memakai agama untuk tujuan politiknya. Sangat dimungkinkan ada orang-orang yang memakai agama untuk tujuan ekonominya. Iya. Sangat dimungkinkan orang-orang memakai agama untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Dan di situ Yesus mengingatkan, awas dan waspadalah itu. Kenapa dikatakan awas dan waspadalah? Supaya semua orang, umat percaya penyembah Tuhan, termasuk permisa yang di rumah, menjalankan agama itu dengan cara yang suci. Oke. Artinya menjalankan agama dengan cara yang suci itu tidak dibarengi dengan motivasi-motivasi seperti tadi, ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan seperti tadi, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena itu akan membahayakan. Siapapun yang memakai dalil agama nanti, dan itu kesannya ini suara Tuhan. Iya. Dan kalau Tuhan udah bicara, bagaimana itu? Sesuatu yang absolut, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang mau tidak mau harus dijalankan. Iya kalau benar. Kalau tidak benar, bagaimana? Kalau itu hanya kepentingan pribadi, yang lain tidak mendapatkan kepentingan itu, tidak merasa begitu. Nah disinilah maka umat pemirsa diharapkan memiliki kontrol yang baik. Apa alat kontrolnya? Iya. Alat kontrolnya adalah dengan pengetahuan dan penalaran yang memadai dan kritis. Apapun dalil agamanya, apapun propaganda agamanya, apapun sugesti agamanya, cernalah dengan pikiran yang dipenuhi dengan akal budi yang mengedepankan kekritisan. Jangan asal ditelan mentah-mentah. Oke. Jangan asal dijalani oleh karena dorongan emosi, oleh karena tekanan, lantas mengikut-ikut begitu aja. Pikirkan dengan masa, timbang dengan hati yang nurani, yang murni, supaya dengan demikian kita mendapat menyarikan kemurnian itu. Salah satu contoh, seorang ilmuwan pernah mengatakan demikian, Albert Einstein itu kan ya. Dia mengatakan, ilmu pengetahuan juga harus dibarengi dengan agama. Ilmu pengetahuan tanpa adanya iman akan menjadi lumpuh. Oke. Sebaliknya, iman tanpa pengetahuan akan menjadi buta. Jadi kalau saya mengambil dari frase yang terakhir, iman agamamu tanpa dibarengi dengan pengetahuan mencukupi, itu adalah iman yang buta. Akan nabrak sana sini, nggak bisa melihat yang benar. Iya. Itulah sebabnya pentingnya aspek kritis penalaran kita harus kita kedepankan. Sekalipun kita mau menggunakan menjalankan iman dalam beragama ini. Di bagian yang itu, maka fungsi ini harus dihidupkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Di tengah-tengah kita mungkin tidak terjadi seperti itu. Saya mempunyai dugaan yang kuat bahwa agama apapun dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Oke. Ada tokoh-tokoh tertentu yang menjalankan agama tapi berita dan isu yang dikomunikasikan selalu tentang ekonomi terus, tentang duit terus. Benarkah Tuhan menghendaki duit terus? Ini yang harus dikritisi. Iya. Difilter dengan nalar dan akal budi yang murni. Ada juga tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan agama dan teologi gerejanya dengan isu kekuasaan. Ayo rebut kekuasaan, ayo ikut kekuasaan begini begitu, ayo mendirikan suatu kelompok kekuasaan. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah menghendaki kekuasaan di dunia ini? Yesus saja tidak membentuk kekuasaan. Ia mati tanpa kekuasaan. Iya. Yesus tidak membentuk suatu aliansi keuangan. Ia mati bukan sebagai orang kaya. Iya. Mati sebagai orang miskin gitu kan ya. Nah ini yang mau diingatkan supaya menjaga kemurnian di dalam agama.
Ingat sekali lagi, pemirsa juga mohon ingat bahwa agama itu membawa sifatnya yang suci. Apa artinya agama membawa sifat yang suci? Bahwa agama di dalamnya itu murni. Tidak bisa ditunggangi dengan motivasi-motivasi yang tidak ada di dalam agama itu, baik itu motivasi pribadi, motivasi kelompok, ataupun motivasi golongan besar yang mengatasnamakan agama. Kalau itu yang terjadi, agama telah tidak menjadi murni lagi, tidak menjadi suci lagi, tidak menjadi bersih lagi. Sehingga sifat kebenarannya dipertanyakan. Hanya pada agama yang dijalankan secara murni dan sucilah yang di situ agama akan menyuarakan kebenaran. Hemat saya begitu, Ibu Uli. Baik. Nah, ini memang kalau dilihat dari kondisi yang sekarang begitu ya Pak Pendeta, sangat mungkin terjadi Pak Pendeta tadi bilang, karena ketika Karl Marx juga menyampaikan kritisnya terhadap rohaniwan ketika itu, sebelumnya, jauh sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan para murid begitu ya, dan semoga kita juga tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mencoba untuk menghalalkan melanggengkan apa yang kita mau dengan menggunakan agama begitu ya, menindas orang yang sudah tertindas dan lain sebagainya. Nah, tapi Pak Pendeta, mereka yang ada di posisi rohaniwan begitu ya, itu kan punya apa istilahnya ya? Cita-cita. Bisa itu. Maksud saya mereka punya kekuasaan juga kan, untuk bisa menyampaikan apa yang mereka mau kepada umatnya. Menggunakan agama begitu. Apalah daya umatnya kalau mereka sudah menyampaikan titahnya gitu istilahnya kan. Iya. Justru di sini yang pesan bagi para pemimpin agama. Jangan karena posisi, kekuasaan dan juga jabatan itu lantas menggunakan segala hal yang itu nuansanya sebenarnya adalah keinginan kita, cita-cita kita, ambisi kita, tapi kita atasnamakan agama dan teologi dan juga mengatasnamakan Tuhan. Di situ yang membahayakan. Kritik Yesus terhadap kelompok Farisi justru itu. Kritik Yesus terhadap kelompok Saduki dan dalam hubungannya dengan kelompok Herodes justru di situ. Menggunakan agama tetapi di atasnya ditunggangi dengan kepentingan pribadi untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan posisi, tetapi mengatasnamakan Tuhan di dalamnya. Ini kan yang membahayakan. Nah, hal-hal seperti ini tidak luput dari fenomena yang sekarang ini. Semua mengatasnamakan Tuhan, menghalalkan dengan berbagai cara, tetapi pakai Tuhan yang atas namanya. Tetapi dalam prakteknya tidak mencerminkan sifat ketuhanan. Harusnya kalau kita mengatasnamakan Tuhan, produknya, ekspresinya adalah mencerminkan sifat ketuhanan itu, yang penuh kasih, welas asih, penuh pengertian, merangkul, menyayangi, dan lain sebagainya, pemaaf, mengampuni, dan itu ada muncul semestinya. Tetapi kalau ekspresinya nggak seperti itu kan sifat Tuhan, tetapi dia mengatasnamakan Tuhan. Jangan sampai kita memakai baju, memakai jubah, memakai toga yang mereknya Tuhan, tapi pesan kelakuannya tidak mencerminkan pesan kelakuan dari sifat Tuhan. Nah, itu yang saya maksudkan. Baik, jadi sebagai umat juga perlu kritis terhadap apa yang disampaikan oleh rohaniawannya, begitu ya? Sebagai rohaniawan juga jangan sembarangan. Hati-hatilah, gitu kan. Karena kan memang biasanya begitu ya Pak. Maksudnya mereka yang menjadi atau ada di posisi itu kan bukan orang sembarangan juga, begitu kan? Ya, karena umat ini kan justru memandang kepada rekan-rekan, para hamba Tuhan, para pemimpin agama yang justru dipercaya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Istilahnya kan menjadi walinya Allah. Kalau kita dipercaya sebagai wali Allah, jangan menyalahgunakan. Harusnya kita hanya menjalankan fungsi keilahian, jangan sampai mendahulukan fungsi pribadinya. Nah, itu yang harus menjadi tanda kehati-hatian bagi kita. Kita manusia memang, tapi yang membedakan adalah kita sebagai para pemimpin agama, sebagai hamba-hamba Tuhan, telah dipilih dan diteguhkan atau ditabiskan sebagai orang-orang yang harus mewakili Allah. Itu janji kita, itu komitmen kita di hadapan Tuhan, bukan?
Nah, itu yang harus diingatkan. Baik, ada satu pertanyaan dari seorang sahabat yang bilang, Li, saya pernah dengar kalau kita anak-anak Tuhan harus anak-anak yang masuk dalam kategori orang sukses. Betul, Gitu ya. gimana? Kenapa? Karena Tuhan mau kita memberikan berkat untuk orang lain. Iya. Bagaimana kita bisa memberikan berkat kalau kita tidak sukses atau kaya? Bagaimana, Pak? Teologi itu menurut hemat saya agak dipaksakan. Oke. Karena di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan hendaklah kamu sukses. Oke. Tidak ada perintah Tuhan dari 10 hukum yang dipelajari dalam kitab Perjanjian Lama yang dikembangkan dalam hukum kasih itu, tidak ada perintah yang nuansanya seperti itu. Yang diperintahkan justru bagaimana kita mengasihi. Yang namanya menjadi berkat dan memberkati itu dimensinya kan tidak cukup materi saja. Yang namanya berkat itu bisa berkat rohani, bisa berkat yang bersifat mental, spiritual, bisa berupa motivasi, bisa berupa pendampingan, bisa berupa persahabatan, dan bisa berupa kebersamaan yang di dalamnya itu menguatkan orang. Jadi dalam arti memberi berkat, kalau kita lantas itu menjadi acuan kehidupan kita, sehingga dengan tujuan itu, betulkah menjadi berkat itu nanti diberikan seperti itu? Ada seorang kaya yang ditemui Yesus lalu mengatakan, Guru, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu di akhirnya Yesus ngomong, oke, kalau begitu kamu bagus. Lalu bagaimana supaya aku menjadi masuk surga dan jadi muridmu? Yesus ngomong, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, lalu ikut aku. Tidakkah Yesus punya orientasi tentang ekonomi yang berbeda? Menjadi berkat bukan itu. Jadi tolong digeser fokus teologinya bukan ke situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, teladanilah Yesus. Cara Yesus memberkati, cara Yesus berbagi. Yesus memberkati dengan cara berbagi. Di dalam kehidupan para murid Yesus tidak pernah mereka memberkati dan berbagi itu dari kebanyakan yang mereka punya. Dari yang sedikit itu. Yang mereka bagikan. Betul, kebutuhan yang banyak memang harus dibarengi dengan stok yang banyak, begitu kan ya. Tapi apakah caranya lantas kita mengejar stok ekonomi itu? Tidak. Dengan kekuatan Tuhan akan nanti menggerakkan, mengalirkan banyak orang. Ketika Yesus memberikan makan 4.000 orang, 5.000 orang, apa yang terjadi? Dari kesederhanaan. Tapi hasilnya berlimpah ruah. Jadi jangan pernah pikir memberi makan 5.000 orang harus kita punya stok 10.000. Enggak. Bisa paham ya? Jadi di situ hanya dengan ikan berapa potong sama roti berapa potong loh. Tapi tercukupi oleh karena orientasi semua orang bukan pada makanan, tapi pada berkat Tuhan yang sesungguhnya. Di situ dimensi berkat yang harus kita olah secara komprehensif, Ibu Uli. Baik kalau begitu, Pak Pendeta terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami dan juga membuat kami makin memahami begitu ya bagaimana kami juga perlu kritis dalam mendengar atau mendapatkan informasi-informasi tentang ajaran, terutama berbicara mengenai ajaran agama sekalipun itu datang dari seorang rohaniwan begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita berdoa? Baik, pemirsa ngulik Alkitab yang saya kasihi, saya mengajak bersama-sama mengingat kembali tentang hakikat agama. Agama pada dasarnya adalah suci, murni, dan bersih dari motivasi-motivasi yang bukan motivasi ilahi, bukan motivasi Kristus. Kemurnian, kesucian agama yang seperti itulah yang menjadi penerang. Karena itu fungsi agama menerangi, bukan memerangi. Ingat, menerangi, bukan memerangi. Fungsi agama di sini membimbing, bukan malah membanting yang lainnya. Disinilah kemurnian itu harus kita uji. Pengujiannya dengan nalar yang baik, dengan keimanan yang teguh, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu introspeksi pada diri kita, apakah kita menjalankan ini dengan kemurnian hati, dan di situ Tuhan memang menempatkan kita untuk menjadi saluran penerang. Ingat, pemikiran kita, kiprah kita, tindakan kita harus menerangi. Karena agama yang Tuhan berikan kepada kita untuk diyakini adalah agama yang digambarkan kamu adalah terang dunia. Maka terangilah dunia ini dengan cara beragamamu. Begitu Ibu Uli. Baik, sahabat YKB, terima kasih Anda sudah bersama kami di Ngulik Alkitab kali ini. Kita ketemu lagi di Ngulik Alkitab berikutnya. Kita akan tutup dalam doa. Baik, mari pemirsa kita berdoa.
Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena pencerahan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Biarlah dengan pencerahan agar kami menjadikan agama untuk menjalani kehidupan yang murni dan suci di hadapan-Mu, tidak menumpangi dan menunggangi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan politik, dan lain sebagainya, tapi kami menjalankan agama untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan pelayanan, dan di dalamnya kami memberikan penerangan kepada yang lain untuk mendorong orang lebih dekat dengan Tuhan, bukan mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.